Hai, selamat datang di Biblians. Kali ini aku mau bahas kenapa dalam Islam frasa atau teologi anak Allah atau konsep anak Allah sangat amat ditolak. Kenapa begitu? Yuk kita bahas. Yang pertama, alasan Islam tidak menerima konsep anak Allah adalah karena Quran sendiri yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak punya anak. Itu tertulis di Quran surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan itu juga tertulis di Quran surah Yunus ayat 68. Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, dialah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, selain dari alasan tekstual yang ada di Al-Quran, orang Islam juga punya alasan yang bagi mereka itu logis, karena mereka berkata selalu meminta atau menuntut logika dari konsep anak Allah ini. Mereka bilang kalau nggak mungkin Allah punya anak karena Allah nggak punya istri, dia nggak nikah, dia nggak kawin, dia nggak diperanakan, dan dia nggak bisa punya anak. Dan mereka juga berkata kalau Yesus itu anak Allah, mana mamanya, mana ibunya? Kenapa cuma bapak dan anak, nggak ada ibu Allah? Jadi mereka sangat menuntut ke logika seperti itu. Mana mamanya, mana ibunya? Nggak ada. Berarti nggak mungkin Yesus itu anak Allah. Nggak mungkin Allah punya anak karena Allah nggak nikah, Allah nggak nikah. Allah itu nggak mungkin kawin. Yang nggak punya istri, nggak nikah, nggak mungkin punya anak. Itu selalu mereka permasalahkan. Oke, selanjutnya. Anyway, mereka selalu berkata, selalu menuntut di mana Yesus berkata, akulah Tuhan sembahlah aku. Mereka selalu menuntut exact word, kata yang persis, hurufiah, seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke problem yang satu ini, Yesus sangat sering berkata atau mengakui bahwa dia anak Allah. Itu ucapan Yesus sendiri, bukan ucapan yang lain. Memang ucapan para murid juga ada, seperti di Matius 16 ayat 16. Petrus berkata, Yesus adalah anak Allah, dan itu Yesus konfirmasi bahwa yang mengatakan itu adalah Bapa aku yang di sorga, bukan manusia. Jadi Yesus mengonfirmasi bahwa dia anak Allah. Tapi selain itu Yesus juga sering mengatakan sendiri bahwa dia anak daripada Bapanya, dan Bapanya yang di sorga itu adalah Bapanya. Jadi dia mengonfirmasi itu anak Allah. Banyak banget ayat yang menunjukkan bahwa Yesus berkata hal seperti itu. Seperti yang tertera di layar ini, kalian bisa lihat teman-teman ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Nah, jadi kalau ditarik ke permasalahan mana ucapan Yesus. Nah, dalam hal ini Yesus sering banget ngomong itu. Tapi kenapa orang-orang teman-teman kita yang Islam, kenapa nggak bisa percaya? Padahal mereka selalu menuntut mana ucapan Yesus. Ini ucapan Yesus, tapi mereka tetap nggak percaya. Kenapa? Ini menarik ya, karena sudah Yesus sendiri yang ngomong tapi mereka nggak percaya, dan mereka tetap menolak konsep anak Allah. Jawaban terakhir mereka, itu udah diubah-ubah. Ayat yang mengatakan Yesus anak Allah itu udah diubah-ubah. Selalu jawaban seperti itu, jawaban yang tidak punya argumen atau dasar yang kuat, hanya bilang diubah-ubah. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Setelah kita tadi bahas bahwa Yesus sendiri yang mengucapkan memang dia adalah anak Allah, di segmen ini kita akan lihat logika sederhana aja, logika sederhana yang menunjukkan bahwa pemahaman teman-teman kita yang Islam ini agak lucu ya gitu, agak lain gitu kalau kita bisa bilang. Kenapa? Karena tadi di awal di segmen pertama kita udah bahas bahwa mereka sering nuntut mana istri Tuhan, mana istri Allah. Allah nggak nikah, Allah itu nggak nikah, jadi nggak mungkin dia punya anak. Mana ibu Tuhan kalau ada anak Allah, mana ibu Allah, mana pernikahannya, mana apanya? Nggak mungkin. Ini bagiku menarik ya, ini bagiku lucu. Karena gini, kita ambil yang sederhana begini. Frasa anak dan anak tersebut nggak pernah dipermasalahkan kalau itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Seperti anak kunci. Kita tahu anak kunci, ya, yang kita pakai untuk buka pintu, itu nggak pernah ada yang menuntut mana mamanya, mana bapak kunci, mana mama kunci, atau kapan bapak dan mama kunci nikah sehingga ada anak kunci. Itu nggak pernah ada yang menuntut. Terus anak tangga,
itu nggak pernah ada yang nuntut mana bapak tangga, mana mama tangga. Kenapa ada anaknya? Nggak mungkin ada anak tangga kalau nggak ada bapak tangga, ada mama tangga. Nggak mungkin ada anak tangga kalau bapak dan mama tangga nggak pernah nikah. Nggak mungkin punya anak kalau nggak nikah. Itu nggak ada yang pernah nuntut. Teman-teman kita yang Islam nggak pernah menuntut anak kunci, bapak kunci, anak tangga, bapak tangga, mama tangga. Tapi mereka menuntut mana mama Allah, atau Allah nggak pernah nikah, jadi nggak ada anaknya. Lah, ini kunci nggak pernah nikah tapi ada anak kunci, tangga nggak pernah nikah tapi ada anak tangga, tapi nggak pernah dipermasalahkan, tapi nggak pernah dituntut. Ini menarik ya. Sekali lagi ini double standard gitu. Saat mereka suka, ya mereka nggak permasalahkan. Saat mereka nggak suka, mereka permasalahkan. Mana ibu Allah? Kalau gitu, kalau ada anaknya, kapan Allah nikah? Allah nggak pernah nikah. Bla 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 bla. Lalu seperti frasa Bapa, karena Yesus memanggil Bapa gitu. Bapakku yang di sorga katanya. Seperti frasa Bapak ini juga banyak di bahasa Indonesia, Bapak pendidikan. Mana mama pendidikan? Pernahkah Bapak dan mama pendidikan menikah? Atau siapa anak pendidikan? Siapa anaknya? Kalau ada Bapak, mana mamanya, mana anaknya? Tidak pernah ada ibu pendidikan, mama pendidikan. Nggak pernah ada anak pendidikan. Tapi hal ini nggak pernah dipermasalahkan. Sekali lagi ini letak lucunya, ini double standarnya. Saat mereka nyaman ya nggak dipermasalahkan. Saat mereka nggak suka dipermasalahkan. Mana mama Allah? Tuhan nggak pernah nikah, jadi nggak punya anak. Nggak mungkin ada anak Allah. Oke, bagian terakhir yang mau aku bahas dari video ini adalah tadi logika sederhana, logika gitu seperti anak kunci, anak tangga, dan sebagainya. Nah, kali ini kita lihat sendiri teologi Islam. Bukankah salah satu dari sekian banyak nama Allah adalah As-Sami, yang berarti maha mendengar? Koreksi kalau aku salah. Tapi Islam meyakini Allah itu tidak punya tubuh fisik dan tidak punya telinga. Islam meyakini Allah maha mendengar, tidak ada suara yang luput darinya. Tapi secara bersamaan dia tidak punya telinga. Itu yang Islam yakini. Benar begitu? Koreksi kalau aku salah. Dan bagi teologi Islam, Allah tidak perlu telinga untuk bisa mendengar. Dan itulah keajaiban, itulah kuasa Allah. Mereka bilang begitu. Lalu teologi yang lain yang serupa dengan ini, bukankah juga nama Allah ada disebut Al-Bashir, yang berarti maha melihat gitu? Koreksi kalau aku salah. Dan Islam bukankah meyakini Allah Al-Bashir, dapat melihat tanpa bantuan apapun, termasuk bantuan mata. Allah tidak punya mata seperti kita manusia. Tapi bagaimanapun Allah maha melihat, tidak ada yang luput dari pandangannya. Bukankah begitu dalam teologi Islam? Jadi yang mau tarik dari sini, kalau Allah bisa melihat tanpa mata, maha melihat tanpa mata, maha mendengar tanpa telinga, kenapa kalian harus menuntut saat Yesus berkata aku anak Allah dan Bapa di sorga itu Bapaknya? Kenapa kalian harus menuntut? Kenapa teman-teman Islam harus menuntut? Mana istrinya? Allah nggak kawin, Allah nggak punya istri, jadi nggak mungkin punya anak. Kenapa saat ditarik dalam perkara anak Allah ini, pemikirannya jadi sesempit itu? Yaitu kalau dibilang anak Allah berarti harus anak biologis yang dihasilkan dari perkawinan, hubungan suami istri. Kenapa harus begitu? Sedangkan saat dikatakan Allah melihat tanpa mata, tapi tidak ada pikiran biologis di pikiran teman-teman Islam. Allah melihat Allah mendengar tanpa telinga. Tidak ada pikiran biologis di situ. Harusnya kalau ada pikiran biologis juga, harusnya ada yang nuntut. Gak mungkin bisa mendengar tanpa telinga. Mana biologisnya? Gak mungkin bisa melihat tanpa mata. Mana biologisnya? Seperti teman-teman Islam menuntut anak Allah. Gak mungkin ada anak Allah. Mana biologisnya? Yaitu Allah gak nikah, gak ada istrinya, gak ada hubungan suami istri, jadi gak mungkin punya anak. Itu kan konsep biologis. Kenapa saat ditarik ke persoalan anak Allah, teman-teman Islam ini sangat menekankan konsep biologis, tapi saat ditarik ke maha melihat, maha mendengar tanpa mata, tanpa telinga, kalian teman-teman Islam tidak mempermasalahkan konsep biologisnya dengan dalil Allah Maha Kuasa. Sekali lagi ini double standard, dan ini bagiku lucu. Dan yang tadi juga, kenapa saat anak kunci, anak tangga, nggak ada yang mempermasalahkan konsep biologis di situ? Kapan tangga nikah? Kapan tangga punya istri? Kapan kunci punya mama sehingga ada anak kunci? Kenapa tidak ada yang mempermasalahkan konsep biologis saat ditarik ke permasalahan-permasalahan tadi? Anak kunci lah, anak tangga lah, Allah maha melihat tanpa telinga, tanpa mata, Allah maha mendengar tanpa telinga. Tidak ada yang menarik ke persoalan biologis. Tapi saat membahas Yesus sebagai anak Allah, padahal dia sendiri yang mengatakannya dia anak Allah, kalian mulai heboh, teman-teman Islam mulai heboh dan menuntut konsep biologis di situ. Ini double standard. Sekali lagi, saat suka kalian nggak permasalahkan, saat tidak suka, saat menolak, kalian permasalahkan konsep biologis. Lalu yang nggak kalah penting, nggak kalah menarik, dalam Al-Quran sendiri, mereka percaya
sebuah kisah dari Maryam yang bisa punya anak tanpa punya suami terlebih dahulu, atau minimal tanpa ada hubungan suami istri terlebih dahulu. Bagi mereka itu nggak mustahil gitu, karena kata mereka itu kan kuasa Allah. Nah, kalau begitu apa masalahnya kalau ada anak Allah tanpa ada ibu Allah, tanpa ada pernikahan Allah, tanpa ada perkawinan Allah, tanpa Allah harus punya istri? Apa masalahnya kalau itu kuasa Allah seperti Maryam? Oke lah, tapi tetaplah mungkin mereka tidak akan menerima gitu dan punya alasan-alasan lain. Oke, never mind, no problem. Tapi bisa dipertimbangkan apa yang gue bilang dari tadi, teman-teman. Oke, kurasa itu aja mau bahas di video kali ini. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, Yesus sebagai anak Allah itu adalah teologi dalam kekristenan, dan itu perkataan Yesus sendiri, bukan konsep Bapak Gereja, bukan konsep Paulus seperti yang kalian sering tuduh, Kristen karangan Paulus. No, itu berasal dari Yesus sendiri. Dia yang bilang bahwa yang di surga itu adalah Bapaknya, dan dia yang sedang di bumi ini adalah anak daripada Bapa itu. Dia anak Allah itu sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu ucapan Yesus, supaya semua orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, kalau ada yang mau komen, feel free to comment below teman-teman. Itu aja, dan seperti biasa, bye.